Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah saat teduh malam melalui program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Perkenalkan, saya Pendeta Desi Kombong Bangapadang dari Gereja Toraja Jemaat Batam, Klasis Pulau Jawa. Mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk beribadah bersama pada malam hari ini. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Batam. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, malam ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, merendahkan diri kami, bersyukur kepadamu karena kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memampukan kami untuk melewati semuanya itu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami pahami dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian,
Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin, firman Tuhan. Tema yang akan menuntun kita dalam perenungan kita malam hari ini, yang tidak berarti menjadi berarti di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita meneliti dengan cermat saat kita membaca perikop ini, paling tidak ada 2 hal yang kecil yang akan kita temukan. Yang pertama, ada 5 roti dan 2 ikan. Dan yang kedua, ada anak kecil yang membawa roti itu. Pertanyaannya adalah, dari mana kita menilai kalau kedua hal ini sebagai sesuatu yang kecil? Untuk 5 roti dan 2 ikan, jika dibandingkan dengan orang yang memakannya, yakni 5.000 orang, itu tidaklah berarti. Dan untuk anak kecil, bernilai kecil, karena tidak termasuk orang yang diperhitungkan kehadirannya dalam acara tersebut. Tetapi apakah sesuatu yang kecil tidak berdampak besar di mata orang banyak pada waktu itu? Saudara-saudara, terkadang memang sesuatu yang kecil itu tidak bernilai apa-apa ketika perhatian kita hanya tertuju pada hal yang besar. Tetapi sadarkah kita bahwa sesuatu yang kecil dapat berdampak besar dalam kehidupan kita? Itu bisa membawa dampak yang positif dan juga negatif. Sosok Filipus dan Andreas adalah murid yang sangat akrab dengan Yesus. Ketika ia diperhadapkan dengan pertanyaan oleh Yesus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka makan?" Keduanya diliputi oleh keraguan. Kenapa?
Karena mereka hanya fokus pada yang besar. Bagaimana mencarikan makan orang yang sebanyak itu. Perhatikan ayat 7 bacaan kita tadi. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Sehingga ia tidak mampu untuk melihat yang kecil. Ia pun tidak mengerti siapa Yesus yang meminta makanan itu. Sehingga ragu dengan apa yang kelihatan. Ketika ia melihat 5 roti dan 2 ikan. Andreas menilai apakah arti semua ini. Bagi Andreas dan Filipus 5 roti dan 2 ikan tidak punya nilai apa-apa. Itu hanya cukup dikonsumsi anak kecil. Tetapi Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ia lakukan? Ia mengucap syukur dan memberkati dan membagikannya kepada 5.000 orang. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Dan dikatakan sisanya masih ada 12 bakul. Luar biasa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sesuatu yang tidak berarti di mata manusia, sesuatu yang kecil di mata manusia menjadi berarti di dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang penting kita simak atau menjadi pelajaran berharga bagi kita malam hari ini? Yang pertama, bahwa jangan mengukur sesuatu dari segi jumlah. Lalu kita mengatakan apakah arti semuanya ini? Karena itu banyak orang yang kemudian mengerdilkan talenta yang dimiliki dan tidak diserahkan pada Tuhan untuk diberkati. Coba bayangkan, ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan pada Yesus lalu diberkati, luar biasa. 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini tergambar dengan jelas bahwa sekecil apapun kemampuan kita yang kita miliki atau berkat yang kita miliki, jika diaminkan itu sebagai anugerah Tuhan, ia akan punya dampak yang luar biasa bagi masa depan kehidupan kita dan bagi orang lain. Tuhan dapat mengubah sesuatu yang kecil, yang tidak berarti bagi manusia, membuatnya berarti bagi Tuhan. Tuhan sanggup membuat diri kita berarti baginya dan bagi orang lain. Tuhan bisa memakai kita dan berdampak bagi orang lain dan nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan berputus asa dan kehilangan harapan. Karena selalu ada harapan besar dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Serahkanlah hidup kita dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita kembali mendengarkan persembahan pujian oleh PWGT Jemaat Batam.
dan kesesakan menghadang langkahku. Panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupmu, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami. Firman-Mu terus menyapa kami, menegur kami. Bahkan firman-Mu terus memberi kami pengharapan, menuntun dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya dalam perjalanan kehidupan kami di masa sulit,
dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan tawa dan tangis, kami tetap memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan kami nampakkan melalui perkataan dan pikiran-pikiran kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, mohon teruslah untuk menjaga dan memelihara setiap anak-anak-Mu yang tetap setia mendengarkan saat teduh malam ini, dimanapun mereka berada saat ini. Sendengkanlah telinga-Mu ya Bapa, atas setiap kerinduan dan harapan-harapan mereka. Malam ini ya Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan, jikalau ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami masalah karena sakit penyakit, baik yang sedang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, tolonglah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka lewat perawatan-perawatan yang mereka terima, dan teguhkanlah iman dan pengharapan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, Tuhan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Bapa di sorga, berkati seluruh gereja-Mu di lingkup Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Biarlah mereka senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dan hikmat dalam mengangkat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati bangsa kami di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Kiranya hikmat dari Tuhan terus memimpin dan menyertai para pemimpin kami, sehingga apa yang sedang mereka upayakan saat ini boleh mendatangkan berkat bagi kami semua, dan pada waktunya pandemi COVID-19 ini boleh berakhir. Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jaga kami, lindungi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah sepanjang malam ini kami boleh lewati dengan sukacita, dan esok pagi kami boleh bangun dengan selamat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini syukur kami. Mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah saat teduh malam pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkannya. Salam sehat buat kita semua.